Kenalkan, nama saya Nehemia Gusnanto Selahi, NIM saya 18030595. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan uji coba kandungan formalin yang terkandung pada bahan pangan yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Bahan yang saya gunakan ialah bakso ayam dan bakso ikan. Bakso ayam dan ikan yang saya gunakan sendiri saya dapat dari pasar tradisional yang dijual secara bebas. Indikator yang digunakan pada praktikum kali ini digunakan yaitu kulit buah naga. Digunakan kulit buah naga. Kulit buah naga dikenal mengandung senyawa antosianin. Antosianin dikenal dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Antosianin pada makanan yang mengandung formalin akan bersifat stabil sehingga tidak akan berubah warna pada kertas uji yang digunakan. Sedangkan pada bahan pangan yang tidak mengandung formalin, antosianin akan berubah warna. Berikut bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum pengujian adanya kandungan formalin pada bahan-bahan yang makanan yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sampel yang digunakan ialah bakso ikan dan juga bakso ayam. Dan juga indikator yang digunakan ialah kulit buah naga yang di blender terlebih dahulu. Berikutnya ada mangkuk, pisau, saringan, dan juga tisu. Kulit buah naga yang digunakan terlebih dahulu di blender untuk lebih mempermudah mendapatkan sarinya. Berikut sari dari buah naga yang didapatkan setelah hasil blender tadi. Kemudian tisu yang tadi dicelupkan pada sari buah naga dan kemudian ditempelkan pada sampel yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Berikut penampakan tisu yang ditempelkan pada bahan pangan pada menit pertama. Berikut penampakan dari tisu setelah ditempelkan selama 20 menit. Dan berikut penampakan dari tisu setelah ditempel selama 45 menit. Formalin atau formaldehida merupakan zat kimia yang berbau menyengat dan tidak berwarna. Formalin sendiri biasa digunakan pada kayu yang digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga seperti lemari pakaian, tempat tidur, dan dinding. Namun pada beberapa produsen makanan yang tidak bertanggung jawab, formalin sering digunakan untuk menambah tekstur dari makanan dan juga untuk mengawetkan makanan. Mengapa formalin digunakan pada makanan? Karena formalin bersifat sangat reaktif dan akan berikatan dengan protein yang terkandung pada bahan makanan. Nah, dengan terikatnya protein dengan formalin, maka bakteri pembusuk tidak dapat menggunakan protein pada bahan makanan yang digunakan sehingga bakteri pembusuk tidak dapat membusukkan makanan tersebut sehingga umur simpan dari bahan pangan semakin panjang. Pelarangan penggunaan formalin sendiri sudah diatur oleh pemerintah melalui Permenkes nomor 1168/Menkes/199. Peraturan ini memperkuat Permenkes yang sebelumnya yaitu Permenkes RI nomor 722/Menkes/9/88. Pemerintah melarang penggunaan formalin karena formalin sendiri sangatlah reaktif dan cepat diserap oleh tubuh. Formalin dapat masuk melalui tubuh melalui udara, kulit maupun pencernaan. Di dalam tubuh, formalin sendiri bersifat sangat iritatif dan dapat merusak saluran pernapasan, saluran pencernaan, bahkan kulit. Formalin juga diketahui sebagai salah satu zat pemicu kanker, terutama kanker tenggorokan, kanker hidung, dan leukemia. Penelitian menunjukkan bahwa memasak makanan sebelum dikonsumsi akan menurunkan nilai dari formalin dalam makanan tersebut, namun tidak akan menghilangkan formalin secara keseluruhan. Ciri-ciri makanan yang mengandung formalin pada umumnya akan bersifat kenyal, memiliki bau menyengat, dan sifatnya tahan lama jika didiamkan pada suhu ruang. Oleh sebab itu, kita sebagai konsumen makanan perlu memperhatikan makanan yang akan kita konsumsi apakah itu mengandung bahan kimia berbahaya ataupun tidak, sehingga kesehatan kita sebagai konsumen dapat terjaga dan kita bisa tetap sehat. Sekian hasil presentasi dari hasil praktikum uji analisa kandungan formalin pada bahan makanan yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya ucapkan mohon maaf.